walaupun kalian solat sampai ribuan tahun, walaupun kalian sujud sampai dahi kalian hancur, walaupun kalian rukuk sampai badan kalian melengkung, yakin dan percayalah, jika kalian tidak mendapat keridhaan dari orang tua, jangan bermimpi kalian akan mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Setelah kita memuji Allah dan bersalawat kepada baginda Rasulullah yang mulia dan yang terhormat, kepada dewan guru kita bersama, kepada orang tua kami pula yang mulia dan yang terhormat, kepada Rabitah Talabah yang tidak kurang rasa hormat bila tidak kami rincikan satu persatunya. Istimewa kepada seluruh hadirin sedang pendengar yang dirahmati Allah, insya Allah dirindukan syurga, amin ya rabbal alamin. Adapun judul tausiah kita pada kesempatan ini adalah berbakti kepada orang tua merupakan kunci kesuksesan. Hadirin yang berbahagia, berbicara tentang kesuksesan, ada yang tahu apa itu sukses? Apa itu sukses? Kadang-kadang kita sering mendengarkan bahkan mengungkapkan kata-kata sukses. Malah ada di antara kita yang berdoa, ya Allah, jadikanlah kami orang yang sukses. Pertanyaannya, bagaimana yang dimaksud dengan orang sukses? Dan apa kunci untuk meraih dan menggapai itu kesuksesan? Inilah permasalahan yang akan kita bicarakan pada hari yang berbahagia ini. Akan saya bahas secara merinci, akan saya kupas setajam silet. Hadirin yang berbahagia, yang dinamakan dengan orang sukses dalam satu buku yang berjudul Ubah Lelah Jadi Lillah, seorang motivator mengatakan, orang sukses itu bukanlah orang yang mampu memiliki apa yang dia inginkan. Orang yang sukses itu bukanlah orang yang berhasil mendapatkan apa yang diharapkan. Akan tetapi, orang yang sukses itu adalah orang yang berhasil mendapatkan kebaikan dalam hidupnya. Inilah yang dimaksud dengan orang sukses. Makanya jangan pernah berpikir bahwa orang yang sukses adalah orang yang mampu membeli mobil yang mewah, memiliki rumah yang megah, mempunyai harta yang berlimpah ruah, mampu memiliki segalanya. Bukan. Karena orang yang kerjanya menjual sabu-sabu mampu memiliki segalanya, tetapi mereka tidak mendapatkan nilai-nilai kebajikan dalam hidupnya. Betul? Dapat digarisbawahi, orang yang sukses itu adalah orang yang berhasil mendapatkan kebaikan dalam hidupnya. Pertanyaan selanjutnya, apa kunci untuk meraih dan menggapai itu kesuksesan? Hadirin yang berbahagia, kunci untuk menggapai kesuksesan itu banyak. Menuntut ilmu, istiqamah di saat belajar, dan lain-lain sebagainya. Salah satu di antara banyak kunci itulah berbakti kepada orang tua. Inilah makna dari perintah Allah yang Maha Kuasa. Di dalam surah Al-An'am ayat 151 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. La tusyriku bi syai'an wa bil walidaini ihsana. Janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada orang tua. Dalam pengertiannya, berbaktilah kepada orang tua. Ketika seorang anak sudah mulai berbakti kepada orang tuanya, yakin dan percaya
percayalah, di saat itulah Allah mengilhamkan kesuksesan dalam hidupnya. Kenapa demikian? Karena di dalamnya terdapat beribu-ribu kebaikan, di dalamnya terdapat ridha daripada Tuhan. Sebagaimana dalam satu hadis yang sering kita dengar, yakni ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridaannya Allah terletak dalam keridaan orang tua. Begitu pula kemurkaannya Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Walaupun kalian solat sampai ribuan tahun, walaupun kalian sujud sampai dahi kalian hancur, walaupun kalian rukuk sampai badan kalian melengkung, yakin dan percayalah, jika kalian tidak mendapat keridaan dari orang tua, jangan bermimpi kalian akan mendapat keridaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan keridaan seorang santri melalui keridaan gurunya. Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan keridaan seorang istri melalui keridaan suaminya. Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan keridaan seorang anak melalui keridaan orang tuanya. Inilah makna ungkapan pepatah Aceh, mia hana rida gore dumho takesa tetap celaka, mia hana rida orang si budak tapi tetap binasa. Sejarah mencatat cerita salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Alqamah. Orangnya alim, taat beribadah, rajin salat, puasanya selalu tamat, mau membayar zakat, hajinya dia berangkat, kepada Allah selalu taat. Tapi sayangnya, ketika Alqamah menikah dengan seorang wanita, Alqamah melantarkan ibundanya yang sudah tua dan renta. Apa akibatnya? Ketika Alqamah menghadapi sakaratul maut, Alqamah menderita penuh dengan kesengsaraan. Lidah Alqamah kaku, Alqamah tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Para sahabat menyampaikan tentang kondisi Alqamah kepada baginda Nabi. Ketika Rasulullah mengetahui tentang situasi Alqamah, Rasulullah merasa heran dan terkejut, karena Rasul menyangka Alqamah orangnya beriman dan bertakwa. Singkat cerita, Bilal dan Sayyidina Ali diperintahkan untuk memanggil ibunda Alqamah menghadap baginda Nabi. Ketika sang ibu berada di depan anaknya, Rasulullah bertanya, "Wahai ibu, apakah benar dia anakmu?" Sang ibu menjawab, "Benar ya Rasulullah, dia anakku. Tetapi itu dulu, sekarang dia bukan anakku lagi. Dia telah melukai hatiku. Dia lebih mementingkan kehidupan istrinya daripada kehidupanku. Dia anak durhaka ya Rasulullah." Mendengar jawaban dari sang ibu, Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk mencari kayu bakar. "Sahabat-sahabat, kumpulkan kayu bakar, hidupkan api, letakkan Alqamah di atas kayu bakar." Hati seorang ibu mulai tersentuh. "Mengapa ya Rasulullah? Apa yang akan engkau lakukan terhadap anakku?" "Kita bakar saja Alqamah. Daripada dia menderita dalam sakaratul mautnya, kita bakar saja Alqamah." Hati seorang ibu lebih besar cintanya dibandingkan kebencian terhadap anaknya. Maka ketika si ibu mendengar anaknya akan dibakar, hatinya mulai gemetar sambil menangis. Berderai air matanya membasahi pipi. Sang ibu berkata, "Tidak ya Rasulullah, jangan kau bakar dia ya Rasulullah. Dia anakku, dia anak yang kukandung, meregang nyawa aku melahirkan dia. Jangan kau bakar dia ya Rasulullah. Demi Allah, aku rela. Demi Allah, aku ikhlas. Demi Allah, aku rela memaafkan kesalahan dia. Jangan kau bakar dia ya Rasulullah." Allahu Akbar. Hati seorang ibu begitu besar cintanya dibandingkan kebencian terhadap anaknya. Maka ketika si ibu memaafkan kesalahan anaknya, Rasulullah mentalkinkan Alqamah dengan kalimat La ilaha illallah. Alqamah pun menjawab La
ilaha illallah. Dalam seketika lidah Alqamah bisa bergerak, mampu berucap. Alqamah wafat dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin yang berbahagia, cerita tersebut memberi pesan kepada kita bahawa kasih sayang orang tua terhadap anaknya begitu besar dan luar biasa. Maka oleh karena demikian, berbaktilah kepadanya, karena itu merupakan sumber daripada kesuksesan dunia dan akhirat. Sebagai kesimpulannya, berbaktilah kepada orang tua jika mereka masih hidup. Manfaatkan waktumu untuk berbakti kepadanya. Uang bisa kita cari, ilmu bisa kita gali, tapi kesempatan untuk berbakti kepada orang tua tidak pernah datang dua kali, pun tidak akan kembali lagi. Maka mengabdilah kepadanya selagi mereka masih ada. Mudah-mudahan kita semua menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Tujuan udip tak minta ilmu, cuma mentuntai amalan guna. Bujan bertanya anak yang soleh, anak yang lebih dalam agama. Berkayam tak ingat hai tungku mutuah, pemangan ayah rakyat tak jasa. Yang mentang hudip tak senang hati, bekwati tanlim yang sal baru dekah. Lampu hijau saya bertegak, lampu merah saya berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serta yang bersama tampil pemegang nomor undian 18 atas nama M. Farhan Tunku Rasyidin, utusan dari Gampung Wilayah Cibrik. Untuk selanjutnya kepada